Selamat malam Oma Opa GBIB yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bersumpah kembali dalam program Dewan PKLU, yaitu saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Pada malam hari ini, hari Senin tanggal 29 September tahun 2025. Perkenalkan, saya Yohanes Daryono dari GBIB Batra Kasih Keranggan Jati Sampurna, Bekasi. Selamat mengikuti. Oma Opa sekalian, mari kita persiapkan bacaan Alkitab pada malam hari ini, yaitu dari Kitab Kejadian pasal 21 ayat 25 sampai 34. Biarlah Alkitab terbuka dan mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, penebus dosa umat manusia. Allah Bapa yang memberikan Roh Kudus, penghibur, pemelihara dunia beserta segala isinya. Puji syukur Bapa surga, karena siapakah kami ini Bapa, sehingga Engkau telah memperkenankan kami PKLU GBIB untuk mengikuti program Dewan PKLU, yaitu saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Bapa surga, kami akan membaca firman-Mu. Mohon urapi kami semua dengan Roh yang Kudus, sehingga kami membaca firman-Mu dengan sungguh-sungguh, sehingga kami mengerti firman-Mu, memahami maksud-Mu, dan melakukan kehendak-Mu sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hari-hari kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oma Opa sekalian, bacaan Alkitab pada malam hari ini dengan judul perikop Perjanjian Abraham dengan Abimelekh, ayat 25. Namun kepada Abimelekh, Abraham menyatakan keberatan tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelekh. Jawab Abimelekh, "Aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi pula engkau tidak memberitahukannya kepadaku, dan sampai hari ini belum pernah ku dengar." Lalu Abraham mengambil kambing domba dan lembu serta memberikan semuanya itu kepada Abimelekh. Kemudian keduanya mengikat perjanjian. Namun Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelekh kepada Abraham, "Untuk apakah ke-7 anak domba yang kau pisahkan ini?" Jawabnya, "Ke-7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku sebagai tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini." Itulah sebabnya tempat itu disebut Beersheba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengikat perjanjian di Beersheba, Abimelekh beserta Pichol
panglima tentaranya pulang ke negeri orang Filistin. Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba, dan di sana ia memanggil nama Tuhan, Allah yang kekal. Sesuai itu, Abraham cukup lama tinggal sebagai pendatang di negeri orang Filistin. Demikianlah firman Tuhan. Oma opa sekalian, mari kita menyimak membaca renungan Sabda Bina Umat sesuai bacaan pada malam hari ini. Dengan judul Menghadapi Konflik dengan Tenang dan Bijaksana. Namun kepada Abimelek, Abraham menyatakan keberatan tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Ayat 25. Kita semua pasti pernah bersinggungan dengan konflik, baik itu di rumah, kantor, gereja, atau dalam lingkungan sosial lainnya. Menghadapi perselisihan seringkali terasa berat karena berbagai faktor yang melatarinya, seperti perbedaan pandangan, kesalahpahaman, bahkan ketidakadilan. Namun, Abraham memberikan teladan luar biasa tentang cara mengatasi konflik dengan tenang dan bermartabat. Ia tidak buru-buru menghakimi atau memperkeruh keadaan. Sebaliknya, ia mencari jalan damai yang menghormati Tuhan dan membangun kembali hubungan yang baik, menunjukkan kebijaksanaan yang berakar pada imannya. Abraham menegur Abimelek terkait sumur yang dirampas. Pada masa itu, sumur bukan sekedar sumber air. Sumur merupakan simbol kehidupan, kepemilikan, dan kelangsungan hidup untuk suatu komunitas. Ketika hak fundamental ini diambil secara tidak adil, Abraham tidak tinggal diam. Ia tidak membalas dengan kekerasan atau memilih konfrontasi fisik, melainkan memilih jalur dialog dan diplomasi. Sikap ini sangat relevan untuk kita tiru di tengah dunia yang sering mengaburkan batas antara kebenaran dan kepentingan pribadi. Banyak orang cenderung membela diri dengan agresi daripada mencari solusi yang adil. Abraham menunjukkan bahwa membela hak tidak berarti harus memicu permusuhan. Malam ini, mari kita luangkan waktu untuk sejenak merenung bagaimana kita menghadapi konflik dan hidup. Apakah kita cenderung cepat marah, defensif, atau konfrontatif? Atau kita berusaha untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan bijaksana dalam mencari solusi? Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembawa damai, bukan pemicu pertikaian. Cara kita menyikapi konflik mencerminkan kematangan iman dan seberapa besar kita percaya kepada Allah yang adil, yang mampu menegakkan kebenaran tanpa kita harus menggunakan cara-cara duniawi. Demikian renungan pembacaan Alkitab sesuai dengan Sabda Bina Umat. Tuhanku,
Oma opa sekalian, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang maha kuasa, pencipta langit bumi beserta segala isinya. Allah Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, penebus dosa umat manusia. Allah Bapa yang memberikan Roh Kudus, penghibur, pemelihara, penolong dunia beserta segala isinya. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Bapa di surga karena siapa kami ini, sehingga PKLU boleh membaca firman-Mu, bahkan membaca renungan sesuai dengan sabda bina umat untuk malam hari ini. Ajarilah aku untuk menghadapi setiap konflik dengan hati yang bijaksana dan sikap yang memuliakan nama-Mu. Bapak, terima kasih. Puji syukuri Allah kami serahkan untuk program-program Dewan PKLU GBIB. Kami mohon Allah Bapa terus campur tangan sehingga program-program itu boleh Dewan PKLU GBIB laksanakan dengan benar, dengan baik oleh kuasa Roh yang Kudus. Bapak, terima kasih. Kami serahkan Bapak untuk kami PKLU di tingkat daerah, yaitu di GBIB Patra Kasih Keranggan Jati Sampurna Bekasi. Bapak berkati kami akan PKLU ini, kami ini boleh menjadi contoh yang baik, yang benar bagi anak-anak, cucu-cucu, bahkan cicit kami. Bapak, terima kasih sehingga anak-anak kami, cucu-cucu kami, cicit kami boleh Engkau pilih menjadi anak-anak-Mu, boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan memuji muliakan, menjadi saksi-Mu dimanapun anak-anak dan cucu-cucu dan cicit kami berada. Bapak, terima kasih. Bapak surga, kami serahkan untuk negara Republik Indonesia. Bimbing para pejabat pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, sehingga pejabat pemerintah ini boleh melaksanakan tugas kewajiban dengan benar, membawa kelangsungan hidup negara Republik Indonesia ini. Bapak, terima kasih. Kami serahkan untuk saudara-saudara seiman yang Engkau percaya duduk dalam pemerintahan di negara Republik Indonesia, baik di lembaga eksekutif, lembaga legislatif maupun lembaga yudikatif. Di antaranya ada Bapak Listio Sigit Prabowo adalah Kapolri, juga Bapak Terawan Agus Putranto yang adalah cendekiawan Kristen. Bapak berkati juga saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak mampu menyebutkan. Lalu saudara-saudara kami yang bekerja dalam pemerintahan ini, saudara-saudara kami membawa berdampak positif bagi kemajuan, kesehatan, ketertiban, ketentraman di negara Republik Indonesia ini. Bapak, terima kasih. Puji syukur ya Allah, kami serahkan sekali lagi baik Dewan PKLU GBIB serta negara Republik Indonesia sepenuhnya kepada Allah Bapa di surga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. PKLU tetap semangat. Pelayanan segar dan hijau. Salam. Langkah mereka mungkin melambat, tapi kasih mereka pada rumah Tuhan tak pernah padam. Di balik kerut wajah ini, ada ribuan doa yang telah terucap. Ada lagu pujian yang tak pernah henti. Mereka adalah saksi hidup kasih Tuhan. Dari masa muda hingga kini,
rambut mereka memutih. Ia setia menyertai. Kini mereka diundang kembali bukan sekedar untuk hadir, tapi untuk bersyukur bersama dalam satu hati sebagai tubuh Kristus yang hidup. Saya, Pendeta Ari Theodina Tambunan Soswe, selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Tokat PKLU GPIB yang ke-15, mengajak seluruh anggota Tokat PKLU untuk bergabung merayakan Hari Ulang Tahun Tokat PKLU GPIB di Mupel, Bali, NTB. Adapun perayaan ini kita akan selenggarakan dari tanggal 11 Oktober sampai dengan 14 Oktober 2025 yang bertempat di Bali Sunset Road Convention Center, Kuta. Adapun acara-acara yang akan kita laksanakan bersama yakni ibadah pembukaan yang akan dilayani oleh Pendeta Yandi Mandobe. Kemudian kita akan masuk dalam malam keakraban, kita akan masuk di dalam talk show yang bertema lansia mandiri, membangun dan meningkatkan kualitas hidup lansia, ibadah syukur agung ke-15, kemudian gala dinner dan jalan-jalan ke Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, serta Krishna oleh-oleh. Ini sebuah momen bagi kita semua untuk saling menguatkan, untuk merayakan kesetiaan Tuhan dari generasi ke generasi. Kami menanti kehadiranmu karena di setiap langkahmu gereja ini menjadi lebih kuat. Karena setiap langkahmu adalah kesaksian kasih-Nya. Datang dan rayakan bersama kami GPIB, Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia.